Budget minimalis tapi cari suara bling-bling. Saya punya solusinya. Kiwi Ears Forteza. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan share info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Berbicara soal Kiwi Ears, brand satu ini sendiri jujur saja tidak terlalu menarik perhatian saya sebenarnya. Karena memang dari beberapa line up yang pernah kita review, ada yang oke, ada yang no. Jadi ya memang masih mixed feeling terkait brand satu ini. Tapi tentu saja saya selalu mencoba untuk memberi kesempatan untuk mencoba in-ear monitor dari brand Kiwi Ears. Salah satu yang akan kita review yaitu Kiwi Ears Forteza yang menggunakan konfigurasi 2 dynamic driver 10 mm dan 1 balance armature per side. Jadi total 3 driver per side. Nah, yang cukup unik di sini, walaupun tidak ditulis di deskripsi dari produknya, tapi saya melihat bahwa dynamic drivernya itu dua dynamic drivernya itu dempet-dempet ya atas bawah gini. Itu mengikuti atau mirip seperti mekanisme isobarik yang ada di Hype 2 atau TI Audio Hype 2. Dan in-ear monitor satu ini tidak menulis di deskripsinya, tapi kalau saya lihat mungkin agak mirip-mirip ya. Kalau salah bisa kalian koreksi aja di kolom komentar di bawah ya. Di mana in-ear monitor ini juga memiliki kabel yang detachable dual pin 0,78 mm, jadi memudahkan kalian untuk ganti-ganti koleksi kabel kalian. Selain itu, dia juga memberikan 3 pilihan warna yaitu purple, blue, dan juga black untuk dapat kalian pilih. Dan kita mau thanks berat untuk sponsor video review kali ini yaitu Linso, link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Setelah kita bahas packaging dari Kiwi Ears Forteza ini. Berbicara soal packagingnya pernah kita bahas pada video unboxing terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Berbicara soal kelengkapan, Forteza ini memberikan 9 pasang ear tips, itu very nice banget, dan juga sebuah case seperti ini. Kemarin saya sempat kecewa pada saat review Kiwi Ears Melody ya, yang planar itu dari Kiwi Ears, dan dia tidak memberikan case sama sekali, yaitu mengecewakan mengingat harganya juga cukup pricey. Ya, untuk tidak diberikan case, harusnya sudah ada case ya. Dan di Kiwi Ears Forteza ini sudah diberikan case, very nice banget. Dan untuk sensasi unboxingnya sudah sekelas in-ear monitor di atas 1 jutaan sih untuk line up Kiwi Ears. Dan it's very good thing untuk Forteza ini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk packaging dari Kiwi Ears Forteza ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Mohon maaf jika ada suara-suara yang mengganggu karena di sebelah ada yang bangun-bangun ya. Jadi mohon maaf untuk hal tersebut. Tapi kita lanjut aja ya. Untuk in-ear monitor Kiwi Ears Forteza ini build-nya ini berbahan resin dengan housing yang berwarna ungu transparan seperti ini. Dan terdapat satu fan hole di dekat 2 pinnya. Di sini kalian bisa lihat ada satu fan hole yang cukup besar di dekat dari dynamic drivernya juga. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama yaitu bahannya resin juga dan dual bore di sini kalian bisa lihat ada dual bore di situ ya. Dengan nozzle yang bisa dikategorikan cukup lurus di sini dengan diameter, kita akan coba ukur sama-sama diameternya. Sekitar 6 mm ke atas lah, jadi 61-62 mm untuk nozzle-nya ini. Jadi perlu kalian perhatikan, nozzle-nya ini agak panjang dan sudah ada lipsnya di sini, kalian bisa lihat ya. Kalau berbicara soal faceplate-nya juga berbahan sama, yaitu bahannya juga resin ya. Memiliki faceplate yang berbahan resin juga dengan desain dual tone glitter ungu dan biru elektrik serta logo Kiwi Ears berwarna silver seperti ini. Jadi bling-bling banget in-ear monitor satu ini saat digunakan di telinga kalian. Tidak ada permainan tekstur sama sekali di sini ya, landai datar aja untuk in-ear monitor satu ini. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable dual pin universal dengan air hook yang transparan seperti ini. Untuk kabelnya sendiri tidak diinfo bahannya apa, tapi menurut saya ini mungkin SPC yang berwarna hitam yang generik seperti ini. Chin slider dan splitternya berbahan, di sini bahannya agak-agak rubbery plastik gitu ya. Untuk yang chin slider dan splitternya berbahan metal. Turun ke bagian bawah di sini kabelnya twisted ya, fokus, twisted 4 wires di sini. Dan bisa dikategorikan cukup lentur untuk kabelnya di sini ya, walaupun tidak terlalu tebal-tebal banget. Dengan jack 3,5 mm berbahan metal seperti ini. Untuk build quality yang kami berikan skor B solid. Bicara soal housingnya ya menurut saya B aja sih untuk buildnya. Tapi saya suka banget untuk desainnya, walaupun secara kabel juga biasa banget sih.
Selain kita bahas fitting dari inner monitor satu ini, berbicara soal fitting inner monitor satu ini memiliki housing yang bisa dikategorikan sedang agak besar sedikit karena memang sedikit gendut untuk housingnya ya, sedikit tebal seperti ini untuk housing dari Kiwi-Ears Forteza ini. Untuk bentuknya sendiri bisa dikategorikan bentuknya ini cukup ergonomis ya, tidak ada sudut-sudut tajam sama sekali tapi ada sedikit fin-nya di bagian atas seperti ini. Untuk bobotnya sendiri bisa dikategorikan cukup ringan baik housing maupun kabelnya. Untuk tipe pemakaiannya sendiri adalah regular to deep fit over ear seperti ini. Dan digoyang-goyang gini juga tidak ada masalah sama sekali untuk kekedapan dan grip dari inner monitor satu ini. Oh ya, di sini kita menggunakan silikon air tips bawaannya yang berwarna hitam seperti ini di Kiwi-Ears Forteza kali ini. Walaupun tadi saya sampaikan kalau dia memiliki housing yang cukup sedang ke besar ya, jadi cukup bulky dikit ya. Tapi untuk memakainya saya rasa ini cukup ergonomis untuk dipakai di semua jenis telinga. Jadi mungkin tidak akan terlalu bermasalah untuk versatility-nya di telinga besar, kecil, ataupun sedang. Tapi ya itu disclaimer aja. Saya telinganya memang sedang aja, jadi ya kalau super kecil banget kan kita nggak bisa ngomong ya, mesti dicoba sendiri sih. Tapi saya rasa dengan ergonomisnya yang seperti ini harusnya tidak terlalu bermasalah sih. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fitting dari inner monitor satu ini oke banget sih menurut saya. Tidak terkesan super senak banget dan tidak terkesan sesak pada saat pemakaian juga. Selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan arah suara yang V-shape dengan penekanan di bagian bass dan juga presence to treble region yang di boosting. Dan untuk di drive menggunakan smartphone saya rasa masih oke-oke aja sih untuk Kiwi-Ears Forteza ini. Dan disclaimer, suara yang saya suka adalah neutral warm. Selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Bass dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup fun dan berbobot. Untuk teksturnya cukup baik untuk bass dynamic driver. Impact-nya oke di sini dengan punch yang cukup nonjok dan padat banget. Rumble-nya pun terasa banget di sini. Secara kuantitas sih cukup punchy bassnya dan tidak sampai yang bloated. Kalau kualitasnya sendiri speednya cukupan, sedikit agresif juga dan tentunya tidak bleber-bleber klub. Ranah bass head sih harusnya masih masuk dan bisa mendapatkan bass yang fun dan tidak boring sama sekali di inner monitor satu ini. Untuk bagian mid-nya ini posisinya sedikit mundur jika dibandingkan bass dan juga treble-nya. Male vokalnya ini bodinya sedikit tipis dengan dinamika yang cukup oke dan clean. Artikulasinya jelas pada setiap pengucapan dan emosi yang sedikit kurang luas menurut saya. Presentasi male-nya ini somehow agak kurang buat lagu yang melo-melo, tapi untuk lagu yang energik-energik, untuk rock-rockan cocok sih. Female-nya sendiri memiliki posisi yang sedikit lebih forward dibandingkan male vokalnya. Terkesan cukup lepas, di satu sisi juga agresif saya bilang, dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang terdistorsi agresifnya itu sih. Dinamikanya oke, tapi somehow terasa lebih berfokus pada sisi yang agresif. Female-nya ini shouting-nya masih ada pada volume tinggi, jadi perlu kalian perhatikan di inner monitor satu ini. Selain itu presentasi instrumennya in background cukup oke dan cukup precise. Untuk bagian treble-nya ini sedikit pedang bermata dua ya. Satu sisi well defined banget, tapi satu sisi bisa agak fatigue menurut saya. Dan memang tidak seagresif upper mid-nya sih tapi. Dengan kesan string yang padat dan terasa pada cymbal crash-nya, untuk violinnya sedikit ketipisan dan agak kurang neutral aja menurut saya di inner monitor satu ini. Mikro detailnya lebih cukup baik di sini. Extensinya pun somehow cukup aja, agak kurang sih kalau di bagian air region-nya. Dan nuansnya not bad sih, masih terbantu dengan detailnya. Selain itu untuk sibilance-nya sedikit perlu diperhatikan di sini ya, karena masih ada sibilance juga di sini. Dan secara umum untuk tonalitas dari Kiwi-Ears Forteza kami berikan skor B-. Tonal yang saya bilang inner monitornya sedikit rewel lagu di inner monitor satu ini. Overall V-shape sounding dimana bassnya ini cukup punchy, mid-nya neutral rada agresif dan treble yang dua coincide. Jadi perlu diperhatikan di situ. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini. Arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan suara yang lively, tapi bisa sedikit nyerang. Jadi itu perlu kalian perhatikan. Untuk timbre-nya dari inner monitor satu ini menurut saya agak sedikit kurang overall ya. Kalau berbicara soal bass-nya dihandle oleh dynamic driver-nya, saya pikir pretty good, nggak ada masalah di situ. Tapi saat dihandle oleh balance armaturnya mungkin di bagian mid ke high-nya, itu agak terkesan kurang neutral. Jadi dan sedikit nyerang juga, jadi itu perlu kalian perhatikan juga. Itu sedikit ini gambaran dari saya mengenai timbre dari inner monitor satu ini. Untuk soundstage-nya dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan soundstage yang lebarnya biasa aja, lalu depth-nya juga kurang,
dan juga tinggi yang B aja. Jadi simply dia menghadirkan soundstage yang 2D yang generic banget sih menurut saya. Untuk detailnya dari Inner Motor 1 ini memang bukan super detail monster banget, tapi pretty good. Inner Motor 1 ini menyajikan detail untuk kelas harganya. Untuk clarity-nya dari Inner Motor 1 ini semuanya dapat tersampaikan dengan jelas dan tegas ya. Tapi memang di 1-2 titik itu bisa sedikit nyerang dan agresif. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup oke di-handle oleh balance armatur dan dynamic driver-nya. Berbicara soal imagingnya ini not really good, kurang kesan layeringnya dan juga gambarannya ini middle to front row dikit. Lalu kalau untuk positioningnya cukup precise di Inner Monitor 1 ini. Dan secara umum kami memberikan skor base solid untuk teknikalitas Inner Monitor 1 ini. Teknikalitasnya cukup oke lah, tapi memang trade-off-nya sedikit di bagian timbernya yang kurang neutral. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini, suara bagian mid-nya ini agak sedikit miss aja karena terlalu agresif menurut saya. Untuk pro-nya dari Inner Monitor 1 ini, bass-nya itu oke banget menurut saya, menarik banget. Itu mungkin salah satu main star yang perlu saya highlight juga. Karena mungkin sekali lagi dia menggunakan teknologi isobarik yang tidak ditulis di deskripsinya. Karena memang dempet-dempetan antara dynamic driver-nya, dua dynamic driver-nya itu. Tapi ya saya nggak bisa tahu ya, saya nggak bisa memastikan di situ apakah ada teknologi isobarik atau enggak di situ. Yang biasanya digunakan di Hype 2 itu menggunakan teknologi isobarik. Pro yang kedua yaitu desainnya ini eye-catching banget untuk Inner Monitor 1 ini. Untuk value for money-nya di under 1 jutaan kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B- untuk Inner Monitor 1 ini. Kesimpulan, Kiwi Ears Fortesa ini termasuk Inner Monitor yang rewel source dan rewel genre lagu. Karena memang tidak bisa dilempar sembarangan genre lagu ke Inner Monitor 1 ini dan dia bukan termasuk Inner Monitor yang all-rounder. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Kiwi Ears Fortesa ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Kiwi Ears Fortesa, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay healthy, and ciao.